Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erick Thohir sangat mudah mendapatkan pemain diaspora, bikin iri negara tetangga. Coba kita saksikan bersama ya. Subscribe juga channel YouTube GL Sport agar lebih berkembang lagi. Kekuatan timnas Indonesia emang harus diakui 1 hingga 2 level lebih kuat dibandingkan era sebelumnya. Ya, bila di era sebelumnya kita seringkali menjadi bulan-bulanan tim-tim kuat Asia, atau bahkan harus menang dengan kembang kempis kalau melawan rival sesama ASEAN. Kali ini mau melawan siapapun gas. Dan itu dibuktikan oleh permainan skuad Garuda yang kini secara permainan bisa meladeni tim-tim kuat Asia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan gokilnya, tim sekelas Arab Saudi nggak bisa loh ngalahin Indonesia dalam 2 pertemuan kali ini. Imbang 1-1 di Jeddah dan kalah 2-0 di Jakarta. Menjadi bukti kalau sekarang kekuatan timnas Indonesia beneran nggak bisa dianggap sebelah mata. Bahkan di level U23 kemarin, tim Garuda mampu lolos sampai semifinal dengan materi pemain yang 80% adalah mereka yang menjadi tulang punggung di timnas senior. Tiap segala hasil yang bagus yang didapat tentu tidak lepas dari keberadaan pemain keturunan yang punya kualitas di atas rata-rata. Bahkan saking banyaknya dan kemungkinan akan terus bertambah, membuat negara-negara lain khususnya di kawasan ASEAN pun iri. Hal wajar karena bagi mereka, dengan kedalaman skuad yang benar-benar rasa Eropa, Indonesia kini bisa dibilang layak untuk naik satu level ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, negara tetangga pun juga ada dia naturalisasi, cuma tidak sesukses naturalisasi Indonesia. Terbukti di Piala AFF 2024, Indonesia adalah tim yang paling berani tampil dengan skuad U22 sebelum akhirnya diikuti oleh timnas Laos yang juga tampil dengan mayoritas pemain U22. Mantap Laos. Tak bisa dipungkiri keberadaan pemain keturunan yang pulang membela ibu pertiwi mampu mengangkat level permainan timnas. Tentu saja tanpa mengucilkan pemain dari Liga 1. Tapi secara pemahaman taktik dan visi bermain, para pemain yang dibesarkan dengan kultur sepak bola Eropa yang maju nyatanya bisa bermain dengan sangat rapi. Hal itu terlihat dari kematangan cara mereka bermain di atas lapangan. Contoh paling bagus, lihat aja Ivar Jenner yang masih 20 tahun dan cuma main di divisi 2 Belanda. Akan tetapi lihat noh, mainnya begitu tenang dalam mengatur lini tengah timnas Indonesia. Apalagi sekarang ia bertandem dengan Tom Hai. Ya udah, makin mantep tuh. Lalu siapa lagi? Jesus. Kita semua tahu betapa bagusnya dampak yang diberikan oleh Bang Jai buat timnas. Tapi perlu diingat juga, kalau Bang Jai yang bagus begitu, mainnya di Venezia yang merupakan tim papan bawah Serie A. Artinya apa? Perbedaan kualitas itu emang nyata adanya. Walaupun di Eropa level mereka ibaratnya masih tier 3, 4, atau bahkan 5. Tapi di timnas Indonesia, mereka bisa jadi komponen penting. Dan perlu diingat juga kalau mereka rata-rata masih muda dan punya kesempatan lebih untuk berkembang. Yap, untuk saat ini kita semua tahu kalau timnas senior 99,9% akan ketambahan oleh Rumeni yang diproyeksikan debut pada Maret 2025. Kemudian masih ada nama-nama macam Miliano Jonathans, Pascal Struijk, Tristan Guier, Jerry De Wolf, Jaden Osterwolde, sampai Ian Madsen yang semuanya masih diusahakan. Lalu untuk timnas U20, setelah Dion Marks dan Tim Gepens, PSSI menurut yang tertera pada surat sakti di meja Yunus Nusi, ada beberapa nama seperti Mauro Zelstra, Deliano Arts, dan Delano van der Heyden sebagai amunisi tambahan. Serta jangan lupakan juga Adrian Wibowo, winger 18 tahun yang musim depan akan promosi ke tim utama Los Angeles FC di MLS, yang juga menyatakan kesanggupannya untuk jadi WNI.
Jelas, melihat gimana easy-nya manuver PSSI dalam merekrut pemain keturunan yang bahkan kabarnya nggak makan biaya, membuat 5 negara di ASEAN merasa iri. Di mana 5 negara itu adalah Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang merupakan rival di Piala AFF. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Yap, kita mulai dari Singapura. Tentu saja Singapura sangat mewaspadai peningkatan prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Berbicara mengenai rekor pertemuan, The Lions hanya menang 6 kali dari 23 pertemuan menghadapi timnas Indonesia di semua ajang kompetisi. Secara kualitas, timnas Indonesia saat ini jelas berbeda jauh jika dibandingkan dengan Singapura kalau ukurannya full squad. Tak heran, The Lions yang memiliki 4 gelar Singapura juara juga Piala sempat AFF pun iri dengan prestasi timnas Indonesia saat ini. menaturalisasi Karena dulu beberapa mereka yang pemain, sempat berjaya cuman di ASEAN, naturalisasinya kelihatannya agak mandek ya, nggak seperti bahkan di 4 Piala gelar AFF AFF itu pun dirasa nggak ada artinya, zamannya karena di Piala Musa Asia gitu ya. mereka tak pernah Saat ini lolos kelihatannya di jalur sangat mandek kualifikasi, eh, sedangkan Indonesia sepak bola kemarin di mereka. level senior lolos ke 16 besar Piala Asia serta membuka peluang lolos Piala Dunia. Sedangkan di U23, Indonesia bahkan mampu sampai semifinal Piala Asia. Belum lagi timnas U17 dan U20 yang serentak mampu lolos Piala Asia via kualifikasi. Berikutnya adalah Filipina. Mereka bahkan mengakui kalau sekarang timnas Indonesia merupakan tim terkuat Asia Tenggara saat ini. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh mantan pelatih mereka, Michael Weiss, sebelum timnas Filipina menghadapi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di round 2. Bahkan salah satu media Filipina mengatakan Michael Weiss mengaku kalau timnas Indonesia adalah yang terkuat di Asia Tenggara saat ini. Tentu saja alasan ini sangat mendasar, mengingat Filipina sendiri yang pernah jaya di medio 2010-an dengan naturalisasi era yang husband bersaudara. Nyatanya sekarang nggak kemana-mana juga, bahkan banyak dari pemain mereka yang cuma mentok main di Liga Indonesia. Itulah mengapa Filipina benar-benar merasa iri, sekaligus kagum dengan cara PSSI mencari pemain berdarah Indonesia yang benar-benar punya kualitas serta potensial. Bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit gelap malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Selanjutnya ada Malaysia. Ya, para pengamat di sana benar-benar merasa kagum dengan kemajuan pesat Indonesia. Bahkan lucunya, saking malasnya melihat timnas Malaysia bermain, publik di sana malah lebih enjoy nonton timnas Indonesia. Hal itu mengacu pada proses naturalisasi Malaysia yang terkesan ngasal, sehingga nggak membawa perubahan apa-apa. Pun begitu dengan Thailand, yang menurut media di sana, yang bernama Thailand Sport, mengakui kalau mereka percaya bahwa sepak bola Thailand secara bertahap udah kehilangan posisi terdepan di Asia Tenggara di berbagai level tim nasional. Harus diakui tim-tim lain di Asia Tenggara berusaha mengembangkan sepak bolanya dengan segala cara untuk menghadirkan hasil terbaik. Sementara itu, sepak bola Thailand hingga saat ini masih menganggap mereka nomor 1 di Asia Tenggara. Namun kenyataannya tidak demikian. Tulis Thailand Sport. Bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit gelap malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Langkah kita takkan pernah mundur, dengan semangat yang tak terkalahkan. Yang kelima atau yang terakhir nih datang dari bestie kita, Vietnam. Ya mungkin Vietnam. kalian semua Bestie. udah gak asing sih dengan beragam nyinyiran media-media di sana terkait Indonesia khususnya program naturalisasi. Bahkan saking sering dan agak gimana gitu. Nathan Chu yang kita tahu kalem pernah sampai memberikan sindiran balik ketika Indonesia dibilang tak ubahnya macam timnas Belanda. Ya menurut Nathan, sebagaimana dilansir dari Okezone, Vietnam hanya iri melihat Indonesia menjadi semakin kuat, sedangkan mereka mengalami kemunduran. Sehingga Nathan pun menegaskan kalau sebaiknya media di sana fokus aja mengurusi segala permasalahan di dalam tubuh timnas Vietnam. Dan di Piala AFF 2024 pun, media-media negeri sejuta Nguyen kembali nyindir-nyindir timnas Indonesia yang tampil dengan skuad U22. Nah,
media itu sendiri sebenarnya nggak menyebut pemain keturunan, tapi pemain imigran Indonesia. Selain itu, media tersebut juga memprediksi jika Indonesia akan mudah dikalahkan karena banyak pemain imigrannya Vietnam yang juga tidak bisa memainkan tampil pemain di Piala naturalisasi AFF. ya. Hal itulah yang akhirnya juga memunculkan komentar-komentar dari netizen Vietnam, di mana mereka yakin timnya akan mudah mengalahkan timnas Indonesia di AFF kali ini, bahkan dengan skor mencolok 7-0. Hade, iya ya, yang udah jauh-jauh TC sampai Korea nih bos. Mau ngalahin Indonesia squad U22 dengan metode bantai-bantai. Cialah, tapi lucunya, ketika mereka tahu kalau Marcelino dan Arhan ikut dipanggil, lah kok panik? Katanya mau bantai-bantai nih, Dedek Nguyen. Ya, menurut media The Total 247, Marcelino yang kemarin tampil bagus saat melawan Arab dinilai sebagai ancaman nyata. Selain itu, Arhan yang punya spesialisasi lemparan ke dalam juga sangat diwaspadai. Marcelino dikenal sebagai anak ajaib sepak bola Indonesia. Meskipun berusia 20 tahun, Marcelino kerap diberi kesempatan oleh Shintel. Baru-baru ini di kualifikasi Piala Dunia, Marcelino bersinar terang dengan sepasang gol melawan Arab Saudi. Sedangkan Pratama Arhan dikenal memiliki lemparan jauh yang membahayakan. Tulis media tersebut. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Langkah kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini sejati. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Berkibar kita bintang di langit gelap malam. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Pak Erik sendiri kan pernah menegaskan, kalau kita harus fokus pada tim sendiri, dan mereka biarlah fokus dengan tim mereka sendiri. Semisal ada nyinyiran masuk, ya udah anggap aja nyiri, dan emang nyiri sih Pak, apalagi si Dedek Nguyen itu. Walah, nggak julid nggak makan kayaknya. Tapi ya gimana sih, wajar kalau 5 negara tadi merasa iri. Namun, ketimbang ngiri-ngiri nggak jelas nih, kenapa nggak coba melakukan hal-hal yang dianggap bisa membuat lebih kuat? Toh kalau semua tim di ASEAN berbenah, itu juga bagus kan buat meningkatkan level kompetitif, sehingga ketika berlaga di level Asia, tim-tim ASEAN udah nggak bisa lagi dipandang sebelah mata. Toh nyatanya, sehebat-hebatnya tim-tim kuat di Asia, di Piala Dunia mereka juga nggak ada apa-apanya, jadi kesempatan untuk setidaknya menyamai level tim-tim macam Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, hingga Australia masih sangat terbuka. Ya, walaupun semuanya bertahap, gak bisa dengan ujuk-ujuk langsung sangar dan bakok. Intinya kan semuanya proses. Dan dalam proses pastinya akan ada yang namanya kalah-kalah. Akan tetapi, kalau kalah dan terpuruk lalu gak bisa bangkit lagi, ya udah akui aja, emang levelnya segitu. Tapi ingat juga, ups and down dalam proses itu wajar. Yang penting arahnya udah bener. Dan Sinteyong sejauh ini harus diakui berhasil menjadikan timnas Indonesia lebih matang dan yang pasti lebih punya fighting spirit yang tinggi. Hal yang pastinya nggak terjadi di era sebelumnya, yang kalau udah menit 70-an, pasti udah jalan santai lalu ujungnya kebantai. Intinya tetap solid dan bersatu tim-tim ASEAN. Nggak usah saling iri dan dengki terutama buat para Nguyen mania tuh. Daripada gitu ya tadi, coba deh memperbaiki segalanya dari awal. Seperti yang dilakukan oleh Coach Shin dulu, yang bahkan nggak dari nol lagi, tapi benar-benar minus. Ya gimana, passing kontrol aja masih diajarin. Pokoknya gas terus timnas Indonesia, mau semua tim isinya keturunan nggak masalah asalkan mereka bagus dan emang punya kualitas. Lalu buat pemain dari Liga Indonesia, jangan takut, jangan minder. Percayalah kalian juga punya potensi. Hanya saja kalian percaya nggak sama potensi kalian, kan gitu. Jadi mudah-mudahan pemain-pemain yang dipercaya tampil di Piala AFF ini bisa membuktikan kalau kedepannya mereka bisa bersaing masuk ke timnas utama. Jadikanlah Rizky Ridho sebagai contoh. Kalau pemain Liga 1, asal punya komitmen dan kerja keras, oke nyatanya juga bisa jadi andalan kan. So mudah-mudahan sukses, terutama buat timnas U22 rasa senior yang mau tampil di AFF. Gasin aja, nggak usah minder. Wong sesenior-seniornya mereka levelnya tentang ASEAN gitu loh. Dan kami percaya, kalian yang dipilih oleh Coach Shin adalah pemain-pemain dengan bakat serta kualitas mumpuni yang masih bisa berkembang lebih jauh, oke? Bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit gelap malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita. Mungkin itu saja untuk video